warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Pasti terjadi. Amin. Oke. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, sini Mas. Gak apa-apa, sini aja. Oke. Ini teh kelor, Mas. Produk kita ini. Oke. Tanpa gula toh? Lah pelanggaran, nggak boleh pakai gula, wis kadung wis nggak apa-apa. Semesta Nggak boleh pakai gula karena gula kalau campur dengan kafein, campur dengan antioksidan dan lain jadinya racun. Iya, zat kimianya berubah Mas Guru ya. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Katanya dikit. Iya, alam semesta. Oke, Mas Fuad ini dari mana Mas Fuad? Dari Bandara Kediri gitu, yang baru. Berarti orang Kediri. Iya, Kediri Ngringging. Orang Kediri. Beliau apa istilahnya? Bisnisnya di bidang apa? Pengrajin atau apa Mas? Itu masuk dalam ranah apa Pak? Permata, jewelry kalau bahasa internasional. Jadi kayak cincin, terus ya kreator, YouTuber. Berarti YouTuber juga teman-teman. Mas Fuad ini YouTuber juga. Itu masuk pada pengrajin atau apa itu namanya? Aku penjual Mas. Dulu perajin, sekarang ya perajin tipis-tipis. Kalau ada yang pokoknya seng batu permata seng wah atau seng super baru turun tangan. Kalau atau ada pesanan juga? Iya, ada pesanan. Kalau semua workshop ada di Jakarta. Oh gitu. Iya, banyak di sana. Orang Kediri loh ya. Oke. Oke Mas Fuad ini mengikuti RK privat ya? RK privat Agustus tanggal 27. Agustus ya. Oke, kemarin itu kan video setelah ber-RK langsung gitu ya. Nah, sekarang ini sudah ada jeda dari Agustus 2024 sampai sekarang, berarti Agustus. Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Iya. Nah, oke. Dalam jangka waktu 4 bulan itu gimana? Menjalani RK-nya rutinkah atau gimana kah, atau menjadi sebuah beban ya, aku harus ber-RK ini ya, sudah jam segini atau gimana, atau dalam menjalani enjoy aja atau gimana Mas? Alhamdulillah ini testimoni ya, ini kepala saya langsung gitu. Apa itu? Mungkin kelenjar pendial mungkin ya. Keroncakranya. Iya langsung ini. Mas Guru bilang begitu. Alhamdulillah ini testimoni saya. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak dibuat-buat. Ilmu RK ada ilmu yang sangat luar biasa. Sebagai saya itu setiap hari kan bisnismen. Pokoknya kesibukan tuh HP itu setiap hari. Terus saya ikut RK. Pengalaman saya itu ikut RK itu sampai sekarang saya menjalani setiap hari rutin. Setiap hari tanpa beban ya? Tanpa beban, ikhlas. Saya itu seperti kayak cuci mandi. Ya, dan kayak mandi. Maksudnya tiap hari orang itu kan butuh mandi. Karena awak reget, awak gak penak, kalau mandi kan seger. Lah RK itu saya itu analogikanya itu seperti mandi jiwa, raga, pikiran. Jadi saya itu bener-bener relax, enjoy, memang seneng gitu. Berarti jenengan mampu memahami bahwa hidup itu ada, kalau di dalam agama kan ada syariat, tarekat, hakikat dan marifat ya. Seperti halnya wudhu lah. Kalau wudhu secara syariat kan pakai rukunnya, pakai air gitu ya. Tapi kalau secara hakikat kan pakai cara-cara yang salah satunya seperti ini. Kalau kita kan setiap hari kan mandi, semua orang seluruh dunia. Lah, kalau jiwa, pikiran, ketenangan tuh saya tuh seperti RK itu. Berarti seperti bersucinya mandi itu lewat RK. Ya itu. Dan itu gimana? Setelah menjalankan bersuci lewat RK untuk mensucikan jiwa, raga, bukan raga ya, jiwa ruh sama sukma kan, gitu sukma, ya. Itu efeknya gimana efeknya? Nah ini efek testimoni saya. Pertama, menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bahagia, dan yang paling nomor satu manajemen emosi. Ini nyata Mas ya? Nyata. Aku YouTuber Mas. Gak ada kong kali kong ya? Gak ada, kan gak briefing Yonan, kan gak briefing kan? Padahal barusan datang saya dari Ngringging Bandara naik mobil ngebut 100 loh Mas ya. Gila. Gigi 3 100. Untung dewe kan akselerasi enak. Jadi nggak ada briefing, nggak ada apa-apa. Testimoni saya seperti itu. Nomor satu orang di seluruh orang itu adalah manajemen emosi.
Ya pokoknya sewajarnya. Ya, yang sudah. Terus lagi Mas Yunus, setelah saya RK, saya mampu memaafkan, lebih mudah memaafkan. Itu kalau orang yang pikirannya waras, mampu dan mudah memaafkan itu aset yang luar biasa loh tuh. Betul. Karena apa? Karena kita bisa hidup di masa yang sekarang, detik sekarang, menikmati teh kemawar. Menikmati kebahagiaan itu Mas, bener ya? Iya, karena hidup itu ya saat ini. Ya saat detik ini. Bukan di masa depan, bukan di masa lalu. Iya, ini testimoninya nggak saya hitung, pokoknya saya mengalir bilang aja ya apa yang saya rasakan. Terus saya bisa lebih memahami perbedaan, Mas. Perbedaan apa, Mas? Contoh pendapat. Perbedaan agama, perbedaan prinsip, ya kan, perbedaan partai mungkin ya. Terus perbedaan aliran-aliran Islam atau fatwa-fatwa antar agama. Contohnya Mas Yunus bilang begini, mungkin dalam hati saya kurang cocok, tapi saya bisa menganalogi atau mengibaratkan bahwa fatwa seorang guru atau perbedaan agama, nyuwun sewu ibaratnya saya itu Islam ya. Terus ada teman saya yang Kristen, Hindu, Buddha banyak. Saya di Bali itu 7 tahun di Nusa Dua. Saya tuh bisa merasakan, menganalogikan perbedaan itu seperti makanan. Jadi nih kalau cocok ya tak makan. Betul. Kalau nggak cocok ya kan seleranya mereka. Itu nggak ada masalah, nggak ada apa. Nggak perlu menghina. Kan enak Mas kan. Maksud analogi saya itu kan mudah diterima ya. Betul. Seperti makanan saya tuh suka makanan semama mie ayam ya tak makan. Mereka mau makan apa monggo. Nah dulu sebelum ber-RK saya tuh mudah memutuskan atau menyimpulkan, menjustifikasi lah bahasa kerennya, tapi tidak melontarkan. Tapi setelah ber-RK saya bisa lebih memahami perbedaan itu tuh seperti itu. Ibarat makanan, sampean seneng makan, nggak makan, saya tidak perlu menyimpulkan dan tidak perlu pikir dan tidak penting buat saya. Betul. Karena apa? Setelah ber-RK dan alhamdulillah teman-teman, Mas Guru, saya sudah menyelesaikan membaca buku Dr. Joe Dispenza. Keren ya bukunya. Becoming Supernatural. Saya seumur hidup itu, saya itu pecinta seni ya, seni lukis yang luar biasa, impresionis di Bali. Saya itu menemukan buku yang paling impresionis, luar biasa, penuh ilmu ya itu. Joe Dispenza. Saya belum pernah membaca buku sehebat itu, belum pernah. Makanya kan saya boleh bilang sebenarnya bukunya Dr. Joe Dispenza itu kitab suci. Ya, untuk kehidupan ya. Saya loh, mohon maaf jangan di anu lah ya teman-teman. Bagi saya itu kitab suci. Nggak usah dihukumi, nggak usah disimpulkan. Ibarat makanan. Ibarat Mas Guru menganggap itu kitab suci, kan Mas Guru sendiri yang menganggap. Kalau kita menganggap itu buku biasa ya monggo. Kalau saya pribadi itu adalah buku yang sangat luar biasa. Karena dengan membaca, hatam, memahami Becoming Supernatural, saya itu bisa memahami semua yang ada di RK. Semua di RK ada di sana. Ibarat nyuwun sewu, kalau di pondok itu kan ada kitab yang besar tuh, kitab kuning kan. Kan ada tengahnya, ada sarahnya. Jadi diperinci yang sangat-sangat terperinci gitu. Jadi benar-benar paham maksudnya Mas Yunus begini apa, maksudnya Mas Yunus itu ada apa. Semua itu sudah diterangkan di buku itu. Di buku itu dan saya paham, makanya saya bisa merasakan RK itu seperti orang mandi, kebutuhan untuk jiwa, pikiran, refresh. Apalagi kita itu setiap hari online, 24 jam loh Mas online itu. Dulu sebelum RK itu ya ibaratnya orang nggak pernah mandi loh Mas. Dan prakteknya buku Joe Dispenza itu adalah RK. Prakteknya di RK. Kalau di buku Dr. Joe Dispenza itu mungkin rumit ya. Apalagi belum pernah tidak dijelaskan seperti apa prakteknya, metodenya kan nggak dijelaskan. Ya kan bukunya Mas. Kalau ikut pelatihannya kan 150 juta. 150 juta itu untuk pelatihannya saja. Belum untuk pesawatnya, PP-nya, dan dia itu kan keliling dunia. Kan saya kan juga membaca testimoni para member
Dr. Joe Dispenza. Ya seperti itu. Ini cerita Mas ya, real ya. Bayangkan pengadaan pelatihannya itu di seluruh negara. Sembama besok ada di Inggris, di mana? Pendaftaran itu tidak seperti di RK, 2 bulan sebelum acara bisa daftar. Dokter di dokter nggak bisa bro, nggak bisa. 5 menit tiket 1.500 habis. Harus dibayar di PayPal. Masih ngirim di PayPal itu kursinya udah kosong Mas Guru. Sebegitunya maksudnya orang-orang itu tertarik dengan pelatihan seperti itu. Lah di RK padahal di Indonesia ada. Ada, tapi kan belum. Tapi bukan Joe Dispenza. Iya, maksudnya orang itu belum memahami. Belum memahami. Saya kan ini bicara apa adanya. Betul. Gak daftar ya. Makanya saya sarankan teman-teman itu untuk membaca bukunya Dr. Joe Dispenza, karena saya juga pernah membaca Mas ya sampai selesai sampai khatam tabula baleni. Oh ini RK banget kan gitu kan, dan semua mulai dari gerakan, tata cara semuanya ada itu di RK. Nah, yang membuat aneh itu gini Mas. Saya itu orangnya bukan RK itu muncul 2016 Mas. Maksudnya saya membuatnya 2016 ya. Mulai dikenal publik 2019. Ya kan. Nah, saya beli buku Dr. Joe Dispenza itu baru ya tahun 2024 awal. Ya, 2024 awal itu kalau nggak salah, kalau nggak Februari atau apa, itu pun saya minta dibelikan oleh Mbak Rere kantor ini. Setelah saya baca, saya buka, doa ini kok RK banget kan gitu. Nah, akhirnya wis ini keren ini. Makanya judulnya pun juga sesuai kan, Becoming Supernatural. Itu kalau di Indonesia kan itu kan kembali kepada kemanusiaan. Ya kan, supernatural berarti natural kan wis kembali alami tuh. Super loh ini. Super ya alami. Kan? Kita kembali kepada jati diri manusianya kita. Kan gitu. Ya kan? Soalnya kalau kita melihat di luar sana banyak orang raganya manusia tapi menjadi Tuhan. Ya kan, suka menjustifikasi, suka apa namanya? Karena emosi Mas ya. Betul, gitu kan. Banyak blegere kuwi menungso dadi kewan, dadi iblis, menyakiti saudaranya, bahkan sampai menyakiti gurunya. Kan keren ini. Terus gini Mas, testimoni saya setelah ber-RK ya. Kan dijelaskan di dalam buku Becoming Supernatural, kita itu mengamati dunia batin. Betul. Jadi kita itu lebih masuk ke diri. Betul. Saya tuh dulu tuh nggak paham, sekarang paham, mengamati diri sendiri, mengamati dunia batin. Itu percaya boleh nggak percaya buat teman-teman yang belum RK atau nggak tahu. Mohon maaf, saya itu bukan dukun ya. Saya itu menjual batu akik murni aksesoris atau batu cincin atau permata lah. Dari pertama sampai sekarang. Tapi sekarang itu saya tuh nggak tahu ya bener apa enggak, tapi melihat orang tuh bisa loh Mas. Kan dijelaskan unsur api itu ada di dalam diri. Lah, unsur uang itu selalu tidak sinkron dengan api. Didelok ae wong epeh wajah kok ngedumel merengut, wah iki mesti rantai duit iki. Maksudnya itu mohon maaf maksudnya melihat orang tuh tingkat ekonominya itu udah kelihatan. Apalagi tingkat stresnya itu. Wajah itu kan kayak ciut nih Mas, mengkerucut. Karena dia tuh kayak uang 2000 itu. Iya. Kan apa kayak terancam oleh cicilan. Nyun sewu, ya seperti itu. Memang kenyataannya di luar sana orang-orang kan terjebak pada kapitalis cicilan gitu. Terancam oleh cicilan. Kalau zaman dulu kan diterangkan terancam oleh hewan buas. Kalau sekarang terancam oleh cicilan buas. Cicilan buas dan pokoknya untuk gengsi, untuk kehidupan yang kelihatannya kaya. Nah, alhamdulillah saya itu dari dulu nggak punya pikiran untuk makanya nyon sewu untuk berutang, untuk usaha atau apa itu nggak pernah. Keren, sama dengan saya berarti. Mengasah skill nyon sewu dari nol dan boleh dilihat di channel batu akik saya itu, akik batu permata dagangan saya itu apa? Apa channelnya? Channelnya Akik Batu Permata 4.0. Akik Permata. Akik Batu Permata 4.0. Oh ya wes. Ya, itu udah dikaji itu namanya itu. Yes. Yang jelas kita membuat nama kan nggak salah-salah. Iya itu. Dan alhamdulillah dari dulu saya itu memang kebetulan jadi membuat nama itu yang bagus.
Terus ketemu RK, jadi ABS pemahaman, oh mungkin saya tuh sampai sekarang ternyata mungkin karena saya dulu ber-ABS tapi nggak sengaja. Yeah. Seperti Mas Guru dari dulu kan dibully terus. Saya tuh juga jualan akik di Geringgeng ya, di Tarokan kan di desa. Di kampung tuh bully semua, bakul akik, opo payu, opo ngene waktu padahal itu booming tahun 2015. Yeah. Bahkan anak-anak sekolah MI di depan saya itu kan MI. Rumah saya itu kan masih tatanan lama ya, catur gotro. Catur gotro itu kan seperti tengah alun-alun, baratnya masjid, terus utaranya keraton. Itu kan pusat sosial itu. Wah, saya itu dibully padahal rumah saya di situ. Anak-anak MI nanti kalau besar jangan jualan online batu akik. Itu tahun 2015. Tapi apa yang terjadi tahun 2019 20 waktu corona booming. Sekarang semua orang apa? Pengen jadi YouTuber. Cah cilik titiknya mesti jadi YouTuber, kreator, jadi desainer. Tapi saya dulu tuh alhamdulillah ya di lock nih meneng aja memang. Tapi dulu tuh saya belum ber-RK loh maksudnya ya. Tapi mungkin karena alam ya, jadi terus nyambung gitu loh. Terus nyambung, oh ternyata ini seperti ini, siklusnya jalannya tuh ternyata seperti itu. Setelah paham RK lebih detail, wo iki to tibakno. Tapi setiap Zoom ikut ya? Setiap Zoom ikut Mas, ikut kan ya? Setiap hari kan di rumah, sarungan tok, gak di celana. Kayak wong pondokan. Enak santai kan maksudnya, kantor kan ya online gitu. Ya, kalau yang enak kerja itu kayak gitu kok Mas. Kan sudah saya terangkan bahwa uang dan kekayaan datang bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha dan bisnis, kepintaran, terus apalagi titel dan jabatan kan gitu. Bukan karena jauh itu, jauh. Kalau kita udah paham gitu udah paham ini setengah-tengah tok kayak gato loco gitu. Nyuwun sewu Mas Guru ini saya tuh nggak sekolah loh. Maksudnya nggak sekolah formal. Tamat MI ya namanya orang desa ya mondok. Terus misalnya saya ya nyuwun sewu ya kuliah S1, S2 semua. Ternyata sekarang apa yang terjadi? Saya itu malah kerjanya online cuma pegang HP, YouTuber, konten kreator, jual perhiasan ya kan. Terus yang S1, S2 ngarit Mas. Kan tapi kalau ngarit usaha susu, usaha kambing, usaha maksudnya ngarit sendiri loh ya. Maksudnya nggak mengerjakan orang. Nyuwun sewu loh Mas maksudnya. Maksudnya begitu. Ya karena sebenarnya bukan kesuksesan itu bukan karena sekolah atau tidak sih Pak, menurut saya ya. Saya pun juga sekolah sekolah tapi sampai S2 pun saya tidak terjun di dunia akademisi, tidak terjun di dunia perusahaan jadi pegawai kan enggak ya. Kan punya usaha. Kesuksesan kan tergantung gland pineal kita. Gland pineal kan ketika itu aktif otomatis bisa untuk kecerdasan finansial kan gitu kan. Akan ada dua fungsi, kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual. Nah hidup itu tinggal dipilih aja sebenarnya. Ketika gland pinealnya aktif otomatis gland amigdalanya nggak aktif. Ketika amigdala nggak aktif otomatis pinealnya aktif. Nah ini kan dua. Ternyata kemiskinan dan kekayaan itu tergantung dua ini. Kalau gland pinealnya aktif ya otomatis kaya. Kalau gland pinealnya nggak aktif, yang aktif amigdala ya pasti miskin. Kalau di pewayangan itu dikenal dengan sengkuni. Kalau di dalam ilmu hipnoterapi dikenal dengan mental block. Mental block itu gini, aku pengen mobil. Tadi dari dalam ngomong sendiri, ora kerja kok kan gitu. Itu bukan karena apa-apa, itu adalah ada sistem-sistemnya. Kalau kita mempelajari buku Joe Dispenza, Power and Force Robert Hawkins atau yang lain kita paham seperti itu. Jadi bukan karena sekolah atau enggak sekolah kan gitu kan. Bukan karena itu sebenarnya. Kan bukan karena itu. Juga bukan karena nasib loh. Juga bukan karena takdir loh. Ya ini mohon maaf ini pokoknya seperti itu aja gitu. Masalahnya gini buat teman-teman ya yang belum RK atau belum memahami Mas Guru ya, mungkin kata-kata beliau itu nggak nalar ya memang nggak nalar memang. Saya tuh meyakini yang
Saya tuh memang dari pertama punya keyakinan unik, Mas. Sesuatu yang sudah dihitung semua matematika 1 tambah 1 2. Ya semua orang udah tahu itu. Kalau ada yang 1 tambah 1 sama dengan 4, saya tuh memang punya dasar ingin tahu gitu. Ya, ya. Ketika Mas Guru bilang kekayaan itu tidak karena sekolah, tidak karena jabatan, itu saya terima aja. Di kepala itu tetap saya yakini, ya beliau kan sebagai guru sudah ada riset, ada ilmu, tetap saya terima walaupun ya nyuwun sewu ada keraguan. Tapi tetap terus saya mencoba untuk mencerna, ibaratnya tadi loh, perbedaan pikiran atau perbedaan pandangan itu seperti makanan. Dicoba dimakan dulu. Rasanya pertama kan rasanya gimana? Oh, ternyata bisa. Oke, selanjutnya gini Mas Fuad. Kan tadi kan setelah ber-RK luar biasa ya tentang mentalnya, jiwanya dan lain-lain. Otomatis kalau mentalnya bagus, jiwanya juga bagus, sudah tenang, santai, damai, mudah memaafkan, ini kan berarti vibrasinya kan tinggi. Vibrasinya kan sama dengan kelimpahan. Vibrasinya sama dengan keuangan. Kira-kira setelah RK dan sebelum RK ini ada perbedaan enggak ini untuk finansial ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat tajam. Karena saya sendiri itu berpendapat dan punya keyakinan, kalaulah RK BE kita benar, RK kita benar, pasti uang itu datang. Karena saya itu setiap hari juga nerima transferan Mas Guru. Tapi ada modalnya, menjual permata, terus ada transfernya. Kalau Mas Guru itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Nggak ada materialnya, tapi ada transfernya. Itu saya tuh luar biasa. Itu ilmu tertinggi itu ya. Untuk meniru saya bisa sebenarnya. Maksud saya gini, Mas. Sebelum RK gitu ya. Mungkin penjualan sekitar 50%. Setelah ber-RK jadi 60, 70. Itu ada perbedaan enggak? Alhamdulillah ini udah 4 bulan. Yang pertama testimoni saya nomorkan dulu ya biar nggak salah paham. Yang pertama itu luar biasa untuk mental, manajemen emosi, kebahagiaan, dan pastinya keharmonisan rumah tangga. Nomor 1 itu sikap kita pada anak, pada ibu yang kita sayangi, pada istri, itu adalah nilai di atas materi. Di atas materi. Tapi kan gini, kenapa saya tanya seperti ini? Karena banyak orang. Ini saya jelaskan dulu. Saya habiskan dulu. Jangan teman-teman tuh memandang RK kis kaya, kok enak weh. Betul. Orang tuh nggak paham. Betul sekali. Padahal di atas materi dan uang itu saya jelaskan. Ini saya pribadi ya. Masuk ini. Untuk keluarga, pertama itu adalah sifat kasih sayang, sifat bahagia, kita memperlakukan anak, ibu, istri itu adalah di atas materi, di atas uang. Terus itu kan yang pertama, jadi itu adalah kebahagiaan hati ya, hati nurani dan pikiran ketenangan itu adalah sesuatu di atas materi bentuk uang. Nah terus Mas Yunus kan tanya setelah ini, alhamdulillah ekonomi atau uang itu tetap jalan mengalir, tapi dengan bonus rasa bahagia. Itu beda loh Mas. Uang mengalir dengan tidak bahagia, apalagi dengan stres. Itu zaman saya dulu Mas. Nyuwun sewu Mas. Dulu itu sebelum RK ya, omset penjualan batu permata itu 1 bulan sekitar 75 juta. Itu omset ya, bukan bersih ya. Tapi stres. Tiap hari loh ya, pengennya terus. Terus di Jakarta udah orang pesen begini. Bisa lihat asli testimoni di channel saya. Setelah ber-RK itu saya itu lebih santai, lebih rileks, nggak terkejar jam, harus begini. Intinya itu ada bonus, kita dapat rezeki mengalir, terus kita bahagia, itu adalah nilai yang terpenting. Untuk bonusnya atau maksudnya proyek yang besar, uang seperti Mas Guru, itu kan kita tuh harus sadar diri Mas. Nah, ini saya testimoni lagi ya. Setelah saya ber-RK, saya tuh lebih mampu mengukur diri kita, bisa melihat siapa kita, bisa menekan ego kita. Maksudnya ada nilai.
satu dari 100 tuh kita itu sampai berapa, kita bisa menghadapi orang itu seperti apa gitu. Jadi saya itu ya baru 4 bulan Mas Guru, energinya kan kecil, saya tuh nggak menuntut banyak untuk ke sana. Betul. Tapi Betul. yang kemarin kan saya kan testimoni waktu pas di pelatihan RK privat itu di Mas Ucup ya. Waktu kemarin itu saya tuh ngomong belibet, belum ber-RK, saya itu cuma ber-ABS dan tiap beli dupa setiap jam 6 pagi itu depan rumah kan masjid. Pas bangun saya tuh bilang, batu permata ini harga 10 juta, nanti kalau terjual tak sumbangkan. Bener itu. Terjadi. 10 juta barangnya loh, jadi itu. Kalau nggak percaya monggo dilihat gitu loh. Itu terjadi, itu sebelum RK Mas. Ya. Ini kan testimoni ekonomi ya. Ini kan sangat tajam masalahnya, harus jujur gitu. Ya memang harus jujur. Iya itu. Setelah itu saya mendapatkan ekonomi tetap alhamdulillah lancar, plus kebahagiaan, pikiran tenang, nggak stres, tiap hari RK dengan santai, rileks. Nah, tapi saya yakin pasti suatu saat energi saya pasti akan besar, bisa seperti Mas Guru, tanpa materi bisa transferan. Itu ilmu yang sangat luar biasa itu. Tapi saya waktu RK Budi itu ngobrol juga Mas sama temen ya, sama orang tua. Dia orang Blitar, pengen itu RK, terus dapat transferan tanpa maksudnya anonim itu. Itu tuh saya bicara langsung ya. Yang lainnya kan testimoni yang kemarin yang di Zoom Mas Guru oleh 1 juta gak harus transfer ngono cek ngresul lepeh wong iki jan. Pelanggaran Mas Guru. Itu namanya itu di luar batas ya. Di luar batas. Kita itu harus sadar, uang itu uang, energi kan. Terus gak gawe materi, gak gawe modal, ilah transfer cek ngresul lo. Aku asine yo wong iki kaya ngono. Terus orang tuh ber-ABS itu kan berlebih. Nah, tidak diselaraskan dengan energi. Kan lucu Mas Guru. Ya benar. Kemarin tuh saya setelah Mas Guru ngelihat yang kemarin apa ya, live apa video ya. Saya tuh 7 tahun di Bali, di Nusa Dua, di Denpasar. Saya itu di Nusa Dua. Setiap ngelihat patung Dewa Ruci itu nggak paham. Maksudnya Dewa Ruci nyekelulong ngene iki nyapa, yang nggak paham. Itu cuma ilmu. Wah, nggawe patung terima seni. Iya. Baru kemarin tuh saya paham. Wah, Dewa Ruci ternyata neng segoro tarung karo naga, gelagepen. Lah itu adalah RK. Iya. Prana naik, Kundalini, simbol-simbol baru paham diingi. Bayang 7 tahun tuh ndelok patung ki nyapo kok ngene iki. Itu luar biasa. Mungkin wong-wong ya nek sing paham mungkin maksudnya. Ya, kalau hanya mempelajari satu ilmu aja ya nggak paham Mas. Kalau mempelajari banyak ilmu, disiplin ilmu termasuk pewayangan apapun juga ya pasti paham.